Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Renungan harian 21 Agustus 2025 mengikuti model Ibrani 11 ayat 1-7. Mengamati perkembangan dan pertumbuhan anak-anak adalah sebuah sukacita yang susah digambarkan. Orang tua akan kagum mengamati betapa anak-anak meniru gaya berbicara, cara berjalan, ataupun kebiasaan-kebiasaan orang tuanya. Anak-anak mengikuti model yang mereka lihat sehari-hari. Dalam konteks bahasa hidup dalam Perjanjian Baru, Kitab Ibrani menguraikan model iman mereka yang percaya kepada Kristus. Iman diuraikan sebagai dasar sebuah pengharapan dan bukti hal-hal yang belum diketahui orang percaya. Kitab Ibrani memberikan teladan dari Habel, Henok, dan Nuh, serta menguraikan bagaimana iman mereka terwujud nyata dalam pujian kepada Allah. Apa yang menjadi kesamaan ketiga tokoh ini? Pertama, ketiga tokoh ini tidak melakukan banyak hal. Habel dibunuh oleh Kain setelah keduanya mempersembahkan kurban. Henok bergaul dengan Allah dan ia kemudian diangkat oleh Allah karena Allah berkenan kepadanya. Nuh menanti perintah Allah membangun Bahtera sekalipun saat itu juga belum tampak akan datangnya air bah. Yang kedua, ketiga tokoh ini memiliki iman yang berelasi dengan Allah. Habel memberikan kurban yang lebih baik daripada kurban yang diberikan oleh Kain, dan Allah menghargai kurban Habel. Henok bergaul dengan Allah sementara Nuh menaati firman Allah. Iman yang berelasi dengan Allah ini menjadi faktor yang sangat penting untuk dapat hidup menyenangkan Allah. Jelas, iman yang sejati melibatkan relasi dengan keberadaan Allah yang berfirman dan yang memberikan janji. Mereka yang mengakui keberadaan Allah yang hidup akan berusaha mencari Dia dan memberikan hidup mereka untuk disadarkan padanya. Habel, Henok, dan Nuh memberikan teladan berupa sikap hidup yang berelasi secara aktif dan dinamis dengan Allah yang hidup. Itu semua adalah teladan yang baik, namun ada teladan yang lebih sempurna, yaitu Kristus Yesus. Melalui Kristus, Allah mewujudkan janji-janji yang dibuat kepada para nenek moyang iman kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku.
Pimpinlah hidupku mulai sekarang dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.